Mentalitasku adalah seorang samurai. Aku lebih suka melakukan seppuku daripada gagal. Jalan samurai ditemukan dalam kematian. Ketika sampai pada satu di antara atau hanya ada pilihan cepat untuk mati. Hal ini tidak terlalu sulit. Bertekadlah dan majulah. Samurai bersumpah setia kepada pemimpin mereka dan akan berjuang sampai mati untuk melindunginya. Sumpah ini membuat samurai makin menakutkan di medan perang karena samurai tidak takut mati. Terlibat dalam pertempuran dengan tekad penuh untuk mati dan kamu akan hidup. Ingin bertahan dalam pertempuran dan kamu pasti akan menemui kematian. Para samurai sangat tertarik pada Zen karena mereka mengagumi ketepatan luar biasa yang dimiliki para master Zen. Kurangnya rasa takut dan rasa sakit mereka dan kurangnya rasa takut akan kematian. Secara umum, cara seorang pejuang adalah menerima kematian dengan tegas. Seorang samurai harus selalu siap menghadapi kematian, baik kematiannya sendiri atau orang lain. Kisah para pejuang samurai menggambarkan kebangkitan dan kejatuhan kelompok pejuang elit yang paling terampil dan berani yang pernah ada di dunia. Meski samurai terkenal karena menggunakan pedang, mereka mulai sebagai pemanah gunung yang terampil dan menggunakan berbagai senjata, termasuk busur, tombak, dan senjata api. Dua aspek yang paling luar biasa dari budaya samurai adalah Bushido, sebuah filosofi ketat yang menempatkan kesetiaan mutlak kepada tuannya di atas segalanya, dan seppuku, ritual bunuh diri yang dilakukan daripada mengabaikan kehormatan. Seorang pejuang tidak berharga kecuali dia bangkit di atas yang lain dan berdiri kuat di tengah badai. Kemenangan disediakan bagi mereka yang bersedia membayar harga. Samurai hidup dengan kode kehormatan, tidak berbeda dengan kode yang kamu jalani. Ini disebut Bushido. Itu tidak pernah ditulis, selalu menjadi sesuatu yang diketahui samurai, dan itu diturunkan dari satu prajurit ke prajurit lainnya. Kode kehormatan samurai mempengaruhi setiap bagian kehidupan mereka. Bushido adalah tentang mengalami kehidupan di setiap napas, melihat hidup dari hal yang paling sederhana, ada keindahan dan kehormatan di dalamnya. Samurai selalu harus bangkit dan maju karena tantangan baru akan datang. Sebagai seorang samurai, aku harus memperkuat karakterku. Sebagai manusia, aku harus menyempurnakan jiwaku. Seorang samurai harus tetap tenang setiap saat, bahkan dalam menghadapi bahaya. Ini sebenarnya adalah semangat samurai yang tidak takut dan tidak pernah menyerah. Kata samurai diterjemahkan menjadi mereka yang melayani. Seorang samurai pada dasarnya adalah orang yang suka bertindak. Filosofiku sama dengan samurai, memukul tanpa dipukul. Jadilah samurai karena kamu tidak pernah tahu apa yang di balik langit yang menakutkan. Arti sebenarnya dari samurai adalah orang yang mengabdi dan menganut kekuatan cinta. Setiap rumah samurai memiliki taman yang menenangkan dan dirancang seperti artistik yang berfungsi sebagai tempat persembunyian untuk berpikir dan berdoa. Pedang harus lebih dari sekedar senjata sederhana. Itu harus menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Pedang dan pikiran harus bersatu. Belajar dengan giat dan semua hal bisa tercapai. Menyerahlah dan kamu tidak akan berarti apa-apa. Kesetiaan dan pengabdian mengarah pada keberanian. Keberanian mengarah pada semangat pengorbanan diri. Semangat pengorbanan diri menciptakan kepercayaan pada kekuatan cinta. Aku telah menemukan bahwa jalan samurai adalah kematian. Artinya, ketika kamu dipaksa untuk memilih antara hidup dan mati, kamu harus segera memilih kematian. Bushido terwujud di hadapan kematian. Dalam kasus harus memilih antara hidup dan mati, kamu harus memilih kematian. Tidak ada alasan lain. Sikap mental atau ketenangan bukan keterampilan, adalah tanda seorang samurai dewasa. Oleh karena itu,
Seorang samurai tidak boleh sombong atau arogan. Samurai sudah tidak ada lagi, tetapi bahkan hari ini mereka menangkap imajinasi kita dengan keterampilan mereka, kesetiaan mereka, dan keberanian mereka. Kata samurai itu adalah sinonim karena mereka adalah pejuang aristokrat besar yang ganas dalam sejarah Jepang. Era baru tidak muncul karena pedang. Mereka diciptakan oleh orang-orang yang menggunakannya.